Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Aaron. Aku Velin. Aku Dapa. Jadi podcast kita kali ini berjudul Are We Okay with Our Journalism? Jadi apa nih yang mau kita bicarain di sini, Dap? Jadi kita di sini mau ngebicarain gimana sih kondisi jurnalisme di Indonesia sekarang itu kok kayak makin kesini makin tidak berbobot gitu. Benar-benar. Nah, tapi sebelum masuk ke poin-poin nanti yang mau kita bahas, sebelumnya apa sih itu jurnalisme, Vel? Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, lalu melaporkan peristiwa yang sedang terjadi kepada halayak. Jadi tadi nih akhir-akhir nih kita sering banget nih nemuin kayak kita misal baca artikel nih atau ngeliat berita gitu yang di-share. Pasti kayak ada aja gitu yang janggalnya gitu. Iya. Nah, jadi kita masuk aja langsung aja ya Ke tanpa poin pertama, basa-basi. Jadi jurnalisme di Indonesia itu pertama menurut gue juga mau tahu sih gimana opini kalian gitu. Kayak kan baru-baru ini maksudnya belum lama ini kayak berita di Indonesia itu kok kayak memberitakan sesuatu yang gak penting gitu. Paham gak sih contohnya tuh sering sih kayak nemu. contohnya itu kayak pas nih salah satu beritanya nih, ketahuan minum es di pinggir jalan, Verrell Bramasta puji netizen. I mean, bro, is that really important? Sering banget sih nemu kayak gitu di Terus Instagram. terus nih, ini lawak sih, maksudnya nih beritanya, ikan cupang peliharaannya mati, Ashanti untung bukan Lee Min Ho. Gimana? kayak Jadi iya, jadi ternyata Ashanti itu punya cupang, beberapa cupang gitu. Terus tuh ada satu cupangnya mati. Tapi katanya untung bukan Lee Min Ho. Nah, Lee Min Ho itu nama cupang yang lain gitu. oh, dikira judul itu out of topic gitu. Iya, makanya dari headline-nya itu kan untung bukan Lee Min Ho. Lah, kok jadi artis Korea gitu. Iya, makanya. Terus nih ada lagi, nih cukup, nih lawak juga sih. Coba Aurel lupa nomor telepon Atta. Kayak Iya benar-benar. Kayak terus apa manfaatnya bagi kita untuk tahu. kayak pas kita dengar tuh terus kita tuh mesti apa gitu loh. Kok kayak gini nih diberitain gitu loh. I mean gini ya, kan kondisi kita ini sekarang lagi dilanda pandemi COVID-19, baik itu di seluruh dunia, dan tentunya Indonesia kan juga kena dampak, dan bahkan kasus di Indonesia terus meningkat. Dan kenapa ketika di awal pandemi kayak kan waktu di awal pandemi itu korban positif itu masih belum banyak gitu. Masih Iya. belum banyak. Terus tuh pada saat itu berita pada awal-awal pandemi kok malah ramai gitu. Pasti kita tuh kayak nemu aja gitu update-nya misalnya dimanapun ya tiap kan, hari udah headline. positifnya naik berapa Ya, gitu pasti gitu. nemu. Dan sekarang ketika COVID-19 udah yang emang mengkhawatirkan. dan apa sih jumlah korban positif COVID itu semakin bertambah, yang makin berapa ribu, beratus-ratus ribu ya kan? Iya, ratus ribu. Justru kenapa berita tentang COVID-19 itu sekarang tuh kayak nggak ada gitu, hampir nggak ada. Justru kok yang muncul berita-berita kayak gini. I mean, kok bisa gitu jurnalisme di Indonesia itu seperti itu. Apakah memang halayak di luar sana itu lebih suka berita-berita remeh-temeh seperti itu daripada berita yang emang berbobot seperti COVID-19 salah satunya? Sudah dia Bun, jurnalisme sangat meresahkan ya Bun. Ya, kalau sekarang ini, apalagi di Indonesia. Nih Dap. Tadi kan katanya yang waktu kamu bahas kenapa sih kayak jurnalis tuh kayak ngeliput kehidupan pribadinya artis sampai sedetailnya itu tadi, kayak cupang pun sampai namanya pun diberitain gitu. Ternyata ini ada di kode etik jurnalistik yang bahas tentang itu. Jadi di kode etik jurnalistik nih di pasal 9 katanya wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Jadi maksudnya gimana itu, Ron? Jadi kan itu tuh hal yang benar-benar pribadinya gitu loh. Terus kita pun dengarnya tadi kayak emang penting kita tahu Aneh gitu. Iya. Dan kalau nge-up berita itu kan sudah ini ngelanggar. Berarti itu menurut kamu tuh ngelanggar kode etik? Iya, ngelanggar. Tapi ada tapinya lagi nih.
Tapi kan tadi kecuali untuk kepentingan publik. Sedangkan mereka ini bisa dibilang public figure gitu. Jadi apakah segala aktivitas public figure ini juga termasuk kepentingan publik? Gimana sih menurut kalian coba? Apakah cuman segelintir golongan saja yang perlu berita tersebut? Segitunya. Ya nggak sih? Tapi kalau menurut aku biarpun mereka tuh public figure gitu kan, tetap aja sih kehidupan pribadi mereka tuh Nggak perlu mestinya diekspos kan gitu. iya, bener banget. Tapi juga masalahnya lagi nih, masyarakat pun kepo juga sebenarnya sama kehidupan pribadi mereka. Gue enggak sih. Iya, Gue enggak sih. enggak semua kepo. Ya kayak kita enggak sih ya, tapi kan kayak fans-fansnya Cuman gitu. be honest aja ya, maaf nih. Fans-fans itu pasti pada kepo, dan kayaknya itu juga deh yang bikin berita mereka tuh juga ikut laku gitu loh, karena masyarakat yang kepo itu. Biar nambah mungkin viewers di YouTube. Biar mereka fans ini lebih bisa dekat dengan public figure Ya yang katanya dimaksud. sih gitu ya. Iya. Dan juga buat penulisnya nih, kan banyak nih clickbaitnya, bikin dia tinggi ratingnya. Oh iya, Nah, itu iya. dia Iya cari kan? rating. Tapi kan harusnya kita nih kan sebagai orang yang paham jurnalisme gitu, udah belajar juga kode etik. Harusnya mereka nih Yang jurnalis. iya, harusnya mereka tuh juga paham ini kode Tahu etik. yang mana Iya. diberitakan, yang mana tidak harus diberitakan. Harus mereka nih sebagai jurnalis harusnya bisa mendidik masyarakat. Lewat apa nih? Pemberitaan aja, berita yang kayak tadi aja itu udah nggak mendidik sebenarnya. Kurang. Terus ada juga yang para jurnalis itu meng-copy paste halaman dari berita yang lain. Sering nemu. Ya. Entah karena mereka itu saking nggak ada kerjaan, bukan. Oh iya, paling enggak kan mesti misalkan kayak nge-DM dulu Iya, atau apa minta izin. iya, Misi minta ini boleh izin. di-repost gitu, mau di-repost ke akun kami gitu. Paling enggak kan ada pemanisnya kalau Iya, istilahnya gitu. bukan asal copy paste aja di halaman berita mereka. Terus tiba-tiba kayak nongol di TL. Oh, dikirain punya dia yang bikin Nah, gitu kan. Oh, ternyata nyomot punya orang gitu. Atau kan aku udah baca berita ini dari halaman website yang ini. Kok waktu baca halaman website yang lain ini sama beritanya, Nah, iya. bahkan Bener-bener sering. kata-kata yang ada di berita tersebut juga sama. Itu biasa dicantumin nggak sih sumbernya kalau misalnya mereka? Enggak ya? Kebanyakan sih enggak, tapi kalau para jurnalis yang tahu tentang peraturan jurnalistik pasti mereka mencantumkan. Apakah ada kode etiknya tentang copy paste itu? Ada nggak sih, Bang? Mana ya? Ntar ya aku lihat. Iya Lalu sih, emang kadang seharusnya para jurnalis itu Sih ada. minta izin itu dulu Iya. tadi. Walaupun itu kesannya cuman formal, cuman ya gimana? walaupun nih misalnya aku sama kamu itu berteman. Tapi kita beda dalam naungan berita yang berbeda. Misalkan aku x.com. Ya gitu. Kalau kamu y.com. Walaupun kita berteman, itu tetap nggak dibolehin untuk copy paste dari berita yang telah kamu input di berita kamu. Jadi ada nih baru nemu nih tadi yang dibilangin apa itu, Feli. Ron? Jadi ada di Kode Etik Jurnalistik pasal 2. Katanya wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi untuk yang kasus copy paste tadi itu ada di poin G, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Sangat disayangkan sebenarnya. Iyalah, kita plagiat karya ilmiah aja dimarahin dosen. Apalagi ini bisa kena hujat kan, kena hujat netizen. Wih, kok kamu copy paste tanpa minta izin dulu apa segala macam gitu. Kadang biasa ada tuh di kolom komentar berita yang hasil copy paste itu pasti di komen netizen. Loh, kok ini udah ditayangkan sama Media berita sebelah. media ini,
kok di sini juga copy paste dari sana gitu-gitu. Yang malu sih sebenarnya media yang copy paste tersebut. Yang jelas sih jelas malu. Jadi nih mestinya semua jurnalis nih benar-benar paham gitu loh kode etik jurnalistik. Paham dan juga menerapkan. Dia Kalau paham belum dan juga tentu, menerapkan. kalau Ya, ada paham, juga sih. dia nggak ngerapin kan kayak percuma juga. Bukan aja tahu tapi kan yang penting rating gitu. Ya itu. Nah. Dan seharusnya para jurnalis itu ya berpegang pada pedoman tadi. Gimana pun, I mean that's the rule gitu loh. Itu aturannya. Ini sih yang kita prihatin gitu sama Jurnalisme kondisi di jurnalisme di Indonesia yang kita temuin akhir-akhir ini. Terus ada juga nih headline berita clickbait. Itu sering sih. Itu sering banget. Kayak Iya. lu baca pertama kali headline-nya bla 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 bla. Langsung ke trigger gitu, kepancing gara-gara headline. Tahu-taunya pas Diklik isinya beda. Isinya beda. Kadang aku juga bisa kena sih itu kayak clickbait. Itu kan kayak jadinya persepsi kita yang langsung persepsi kita tuh langsung jadi negatif gitu. Iya. Padahal isinya kayak ada yang bagusnya gitu. Dan penjelasannya, tapi gara-gara clickbait tadi itu juga ya bikin kesal. Kadang demi rating. Semua demi rating. Sangat memprihatinkan. Ya, dari semua poin yang udah kita utarakan tadi, apa nih saran-saran terbaik lah dari Dava dan Aaron untuk para jurnalis di luar sana? Ya kalau aku sih kurang lebih juga kayak waktu pendapatku pertama tadi kayak para jurnalis itu mesti tahu bisa berita mana dulu yang harus diutamakan diberitahu ke publik. Jangan memberitakan berita apa yang nggak berfaedah gitu istilahnya. Kayak tadi kayak Aurel lupa nomor Atta gitu. I mean, why did you put that on news gitu? Kan COVID masih berkembang. Maksudnya masih ada gitu. Masih ada belum sepenuhnya hilang gitu. Selain COVID pun berita yang lagi berkembang itu korupsi. Nah ya korupsi juga. Nah itu kenapa gitu nggak bisa untuk kedepannya mesti bisa gitu ngasih tahu ke masyarakat mana yang penting gitu. Harus tahu priority itu dia. Di saat ini itu apa yang urgent untuk diberitakan. Jangan yang seperti tadi, mohon maaf banget gitu. Kalau dari Aaron sendiri apa nih Aaron? Ya itu tadi selain paham kan kode etik jurnalisme, ya pasti kan para jurnalis juga udah belajar tuh. Ya tolonglah dilakukan. Iya. Soalnya kan kerja sebagai jurnalis ini profesi itu kepentingannya nggak cuma buat diri dia sendiri, ini kerja untuk rakyat gitu. Punya tanggung jawab untuk masyarakat. Iya, punya tanggung jawab sosial juga buat rakyat. Jadi kerja itu harus pakai logika, harus beretika gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sedikit menambahkan terkait copy paste tadi itu para jurnalis harusnya meliput berita yang orisinil langsung dari tempat kejadian, bukan copy paste dari media lain. Lalu yang kedua itu bahasa yang digunakan, kadang itu terlalu berlebihan seperti clickbait tadi. Ya walaupun itu dalam memancing untuk menaikkan rating, tapi tetap aja ketika pembaca udah membaca judul lalu membaca isi, tentu mereka akan kecewa, lalu ketidakpercayaan publik terhadap media itu akan berkurang. Apalagi orang-orang yang terprovokasi dengan judul ya kan. Nah, itu kan bahaya. Langsung tiba-tiba ngomen, langsung ngehujat gitu. Iya. Padahal isinya beda gitu. Kadang orang cuman lihat judul aja udah kayak ini gitu. Ada yang gitu, langsung share lagi. Iya. Lalu yang terakhir, berita harus berisi informasi yang dapat dipahami pembaca. Kadang karena kata-katanya tadi susah dipahami kayak clickbait tadi, atau misalkan kayak istilahnya terlalu
berat gitu ya. ya berat untuk orang yang udah S3 mungkin yang dapat memahami. Nah, padahal kan yang baca berita itu Masyarakat umum. ya masyarakat umum bisa yang jadi pendidikannya nggak setara juga, nggak semua Iya. masyarakat paham bahasa atau kayak istilah gini. kalau nulis Iya. tuh jangan ketinggian gitu bahasanya gitu ya. ya jadi gitu. Yeah, hopefully journalism in our country Is gets better. Getting better, That's all. better and better. That's all. Ya hopefully lah our generation lah ya gonna make it better. Gitu. Semoga para anak-anak ilmu komunikasi di luar sana yang ngambil konsentrasi jurnalistik dapat memperbaiki lah citra buruk jurnalis di Indonesia pada saat ini gitu. Jangan sampai bikin malu negara Iya. sama negara lain gitu ya kan. I mean, we're Indonesia and we're proud of it, so do it better gitu. Do your best. Don't just make proud. Gitu. Ya, Oke deh kalau gitu kita pamit dulu nih. mungkin itu aja sekian Ya. dari kami ya kan. Sekali lagi semua topik ini nih cuman opini dari kita bertiga. Bagi yang ingin menyanggah, yang ingin berkomentar, yang ingin mengkritik juga, yang ingin berpendapat juga silahkan Ya aja. open banget kita. Open banget Silakan kita saling tinggal di komen biar kita open discussion. Kita saling belajar gitu. Ya, karena kami pun di sini juga masih terus belajar. ya kan, kita juga masih mahasiswa. Ya. Itu dia. Dan ya, that's all from us. So That's all. thank you for listening. Thank you Dava and Thank you for Felix. watching. Thank you Udah for all. semua. See you.